Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Amelia dari kelas MM2A NIM 23080460001. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS, yaitu tugas UAS ini yang berisikan 3 soal. Yang sebelumnya sudah saya kerjakan secara manual. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya melalui SPSS. Nah, untuk soal yang pertama, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan penggunaan pupuk terhadap tinggi tanaman tomat. Peneliti melakukan penelitian terhadap pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kasting. Masing-masing pupuk diberikan pada 20 tanaman tomat. Pupuk diberikan mulai dari bibit sampai tanaman tomat berumur 10 minggu. Setelah 10 minggu, tinggi tanaman tomat dicatat. Hasil pengukuran tinggi tanaman tomat dalam sentimeter yang menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kasting adalah sebagai berikut. Nah, berikut merupakan datanya. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti ingin mengetahui apakah keefektifan dari pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kasting terhadap tinggi tanaman tomat itu sama atau tidak. Nah, untuk pengerjaan secara manualnya, ini kita tulis terlebih dahulu dalam tabel, kemudian kita cari rata-rata semuanya. Ini kemudian jumlahnya itu kan ada 20 ya semuanya. Ini untuk ini 20, 20, dan 20. Nah, ini jumlahnya. Kemudian ini kita mencari rata-rata per pupuknya, pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kasting. Di sini rata-ratanya. Kemudian kita mencari S kuadratnya. Yang awalnya kita mencari ini yang dari pupuk kandang, pupuk kompos, kemudian pupuk kasting, taruh di sini. Nah, gunanya mencari itu adalah kita untuk mencari SST, SSE, MST, MSE, F, dan kemudian nanti dapat ditarik kesimpulan. Untuk pengerjaan manual saya menarik kesimpulan bahwa ketika pupuk tersebut mempunyai keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Kemudian kita lihat bagaimana dalam SPSS-nya. Nah, sebelum itu, data-data yang tadi kita lihat di soal ini, kita buat sebagaimana di SPSS. Nah, di SPSS itu kan datanya secara vertikal ya, satu-satu seperti ini. Mohon maaf, secara vertikal. Nah, jadi di sini kita harus ini ya, buat data-data tersebut supaya menjadi vertikal seperti ini. Nah, data-data tadi yang sudah ini yang berada di soal kita ubah, kita converse menjadi kita ubah di Excel. Nah, seperti ini. Nah, untuk pupuk kandang, nah seperti ini pupuk kandang, turun gitu kan, kompos, kemudian casting. Nah, karena ini terlalu panjang kan ya, kita misalkan, jadi pupuk kandang angka 1, pupuk kompos angka 2, kemudian pupuk casting angka 3. Nah, jadi datanya seperti ini. Nah, data tersebut kita copy semuanya sampai bawah, sampai selesai semuanya. Kita copy. Kemudian kita beralih ke SPSS-nya. Kemudian kita paste di sini datanya. Nah, setelah mendapatkan data seperti ini, kita beralih ke variable view. Kita namai untuk yang pertama tadi ya, kolom pertama itu kita namai sebagai pupuk ya tadi, variable X yang tadi. Nah, ini ya kita namai sebagai pupuk, kemudian Y-nya, ini kita namai sebagai tinggi tanaman tomat maksudnya. Desimalnya kita nolkan saja. Nah, ini kita namai yang tadi nomor 1 itu pupuk kandang, tidak add. Kemudian nomor 2 itu pupuk kompos. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu tadi namanya pupuk kasting. Kita add di sini. Nah, kita oke. Kemudian ini kita scale ini terserah. Saya taruh di sini aja juga nggak apa-apa. Ini kita pergi ke data view. Nah, ini kita analisis. Kita ke deskriptif statistik, kita ke explore. Nah, karena yang dipengaruhi itu tingginya dan yang mempengaruhi itu pupuknya, maka untuk
tingginya kita taruh di dependent list, dan untuk pupuk atau faktornya yang mempengaruhi itu kita taruh di faktor list. Kita lihat dulu. Option plots-nya. Nah, kita oke saja. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Kita compare ya, kita bandingkan dengan apa yang sudah saya kerjakan secara manual. Nah, mungkin nanti ada sedikit perbedaan mengenai koma-komanya ya, karena beda juga. Nah, ini di sini pupuk kandang itu yang pertama, rata-ratanya 48,8. Nah, ini pupuk kandang yang pertama rata-rata 48,8 sama. Kemudian ini apa namanya? Varians atau S kuadrat. Nah, itu di sini 31,116. Saya 31,1158. Hanya pembulatan saja yang berbeda. Kemudian ini sudah sama semua. Jika dilihat seperti ini, rata-ratanya 45,8 sama 45,8. Kemudian pupuk castingnya rata-ratanya 46,05. Nah, sama. Kemudian selanjutnya kita kembali lagi ke SPSS yang tadi. Untuk mencari kesimpulannya, kita analyze menggunakan ini compare means, kita ke one way ANOVA. Nah, karena tingginya itu yang dipengaruhi dalam pupuk, dan tinggi itu yang dipengaruhi adalah tingginya, maka tingginya kita inputkan ke dependent list, dan juga faktornya pupuk kan. Sudah, plot ini optional. Dan kalau misalkan mau dikasih plot juga nggak apa-apa, tidak juga tidak apa-apa. Kita continue, kita oke saja. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Kita kembali ke yang ini. Kita lihat. Untuk ini. Nah, kan untuk mencari apa kesimpulannya, itu kita harus mencari terlebih dahulu SST, SSE, dan seterusnya. Nah, di sini untuk SST-nya itu di sini. Nah, ini SST 110,833. Di sini saya bulatkan 834. Kemudian di sini untuk SSE-nya 1149,349. Nah, sama seperti ini. Kemudian untuk MST-nya atau SST per K-1 itu di sini 55,417. Sama seperti di sini. MSE-nya 20,164. Sama seperti di sini. Nah, selanjutnya kita lihat sebentar. Kita lihat F-nya. Nah, di sini F saya 2,7483, di sini 2,748. Ini beda dengan pembulatannya saja ya. Kemudian dalam mencari kesimpulannya itu kan ini ya, H0 ditolak jika F lebih dari F alpha K-1, N min K. Nah, di sini itu kita cari dulu F alpha-nya, kita menggunakan 0,05 ya. Kita kemudian ini K-1, N min K-nya 2,57. Kita cari dulu 0, di tabel F ya, 0,05, dan yang dicari adalah 2,57. Tabel F. Nah, ini kita 0,05, 2,57. Nah, ini 2 kita turun 57, 3,16. Nah, di sini saya kenapa menggunakan 3,15? Karena sebelumnya saya menghitungnya, saya melihat tabelnya itu di buku Sujana. Nah, di situ tidak ada yang angka 5, 6, 5, 7 tidak ada, tapi langsung ke 60. Jadi saya ambil ke angka terdekatnya. Kemudian saya ambil 3,15 di bukunya. Nah, sudah sama. Kemudian kita simpulkan di sini. Nah, karena
tadi sudah mencari, sudah menghitung F itu 2,7483. Nah, sedangkan H0 ditolak jika F lebih dari F alfa. Nah, ini kan F-nya, karena F kurang dari F alfa, yaitu 2,7483 kurang dari 3,15, maka H0 diterima. Yang artinya ketika pupuk tersebut, yaitu pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk kascing, itu memiliki keefektifan yang sama terhadap tinggi tanaman tomat. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 kita baca, saya bacakan terlebih dahulu. Berdasarkan soal nomor 1 yang tadi, jika peneliti hanya ingin mengetahui keefektifan pupuk kandang dan pupuk kasting saja terhadap tinggi tanaman tomat, kesimpulan apa yang dapat diperoleh peneliti? Nah, karena hanya ingin mengetahui dari intinya dari dua varian, nah itu kita menggunakan rumusnya ini. Nah, kita tulis dulu yang diketahui tadi seperti rata-rata, jumlahan, kemudian S kuadratnya atau variansinya, varians. Sebentar, ya varians. Nah, setelah kita tulis, itu kan kriteria pengujiannya itu H0 diterima jika seperti ini. Nah, sebelumnya kan kita harus mengetahui dulu T aksennya itu berapa. Nah, T aksennya kita cari dengan rumus ini. Nah, kita masukkan tadi yang sudah diketahui ini, kita inputkan di sini. Kemudian ternyata T aksennya itu 1,899. Nah, ini kan H0 diterima jika W1 T1 plus W2 T2 per W1 plus W2. Nah, itu kita cari dulu rumusnya. Cari dulu angkanya berapa hasilnya. Nah, ini kan kita belum tahu. Sudah tahu W1-nya kan, W1-nya kita cari ini. Nah, rumusnya W1 itu S kuadrat atau varians per jumlahnya. Nah, ini sudah kita ketahui W1 dan W2-nya. Tinggal kita mencari T1 dan T2-nya. Nah, T1 T2-nya itu kita cari dengan rumus ini. T1 min setengah alfa, kemudian N min 1. Nah, karena 1 min setengah alfa itu 1 min setengah alfa, alfanya 0,05, jika dihitung 0,975. Jadi kita cari di tabel T 0,975, 19 itu berapa? 0,975 di sini kolom ketiga ya. Di 19, 2,09. Jadi di sini 2,09, kemudian kita hitung di rumus ini. Karena ini sama ya, kurang dari dan lebih darinya, nah, jadi nanti kita hasilnya tinggal kita plus sama minus saja. Kemudian ini kita masukkan di rumus ini, W1 dan W2-nya kita ambil dari sini. Nah, ketemulah ini 2,09 atau 2,0899. Nah, kita buat ini dulu terlebih dahulu kurvanya. Yang daerah penerimaan dan daerah penolakan. Nah, diterima itu kan jika T aksen itu lebih dari ini dan kurang dari ini. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa W dan yang ini itu hasilnya 2,09, berarti daerah penolakannya itu di sini ke kiri dan di sini ke kanan. Nah, karena tadi T aksennya itu kita mendapatkan hasil 1,899, maka artinya T aksen berada di sini, kemudian berarti berada di daerah penerimaan yang mana artinya diterima. Nah ini kan nolnya itu kan sama efektifannya, keefektifannya. Nah, maka jika nol diterima, artinya pupuk kandang dan pupuk kascing memiliki keefektifan yang sama. Itu manualnya. Kemudian kita ke SPSS-nya. Nah, ini kan tadi datanya itu yang pertama pupuk kandang, kompos, dan kasting. Sedangkan dalam soal yaitu hanya ingin mengetahui tentang kandang dan kasting. Nah, untuk yang pupuk ini, yang nomor 2 itu tadi pupuk kompos, kita hapus saja. Turun ini, nomor 2, kita delete. Kita ganti dengan yang nomor 3, pupuk kasting.
kita copy, kita pindah di atas. Kemudian yang ini kita hapus saja, ini ke bawah kita clearkan, kita delete. Nah, ini kan sudah sama pupuk dan tinggi. Kita beralih ke variable view. Nah, untuk value-nya kita ubah. Nah, ini kan casing kita remove dulu, kita hapus. Nomor 2, ini kita ubah jadi pupuk casing. Change, ubah, oke. Ini sudah, itu saja, samakan saja. Kemudian kita analyze, atau kita analisis, kita hitung. Karenanya tadi hanya 2 ya. Jadi kita compare means ke independent sample t-test. Nah, yang dites itu kan tadi variable tingginya, dan yang ini kita grupkan pupuknya, kita ke OK. Nah, ini sudah diketahui di sini. Nah, di sini kita ada T-nya 1,9. Kita lihat yang tadi T-nya berapa. Nah, sama, T-nya 1,9 dibulatkan ya. 1,8 jadi 1,9. Nah, itu kan jadinya yang mana artinya benar, diterima. Nah, kemudian kita beralih ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Saya bacakan terlebih dahulu. Seorang peneliti ingin meneliti hubungan antara motivasi kerja X dan kepuasan kerja Y, pegawai di suatu perusahaan. Untuk mengetahui hubungan tersebut, peneliti menyebarkan angket kepada 20 pegawai perusahaan. Hasil dari pengisian angket tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini merupakan datanya. Kemudian kita harus mencari persamaan regresinya, koefisien korelasinya, dan koefisien determinasinya. Nah, sebelum itu datanya ini kita ubah menjadi vertikal terlebih dahulu seperti tadi soal nomor 1 supaya lebih mudah di Excel. Nah, ini sudah saya tulis ya di sini. Motivasi kerja yang ini. Kemudian kepuasan kerjanya yang ini. Nah, ini saya taruh di sini untuk menghitung yang manualnya ya kemarin. Kemudian ini ditulis, kita copy saja semuanya. Kita pindah ke yang ini. Kita hapus dulu. Nah, kita paste di sini. Kemudian kita pindah ke variable view yang tadi view. Jadi motivasi kerja itu X ya. Kemudian kepuasan kerja itu Y. Kita kasih nama yang X itu tadi motivasi. Dan Y itu kepuasan. Kepuasan kerja. Kita ini kosongkan saja. Kemudian yang ini sudah benar. Kita kembali ke data view. Kemudian kita analisis di regression ke linear. Oh iya, sebelumnya ini ya. Saya akan menjelaskan ini dulu. Secara manual dulu. Untuk secara manualnya itu ini ngerjaannya. Nah, persamaan regresi itu kan Y topi sama dengan A plus BX. Nah, ini kita mencari A dulu, mencari B dulu, kemudian baru kita, nah ini A-nya ketemu 140, sekian-sekian, B-nya ketemu negatif 0, sekian-sekian, kita substitusikan ke ini, Y topi sama A plus BX. Nah, ini, kemudian koefisien korelasinya itu R, rumusnya ini. Nah, yang ini kan sudah ada, ini saya sudah menghitung sebelumnya, X1, X kuadrat, yang ini kuadrat, kemudian X, Y, I, maksudnya X kali Y, kemudian Y kuadrat sudah saya hitung, kemudian juga jumlahnya sudah saya, sigmanya atau jumlahnya itu sudah saya hitung juga di bawah sini, tinggal dimasukkan ke sini, ke rumus. Nah,
ketemu R-nya atau koefisien korelasinya itu negatif 0,0858. Kemudian nomor 3 yang C itu kan koefisien determinasinya. Nah, koefisien determinasi itu R kuadrat. Tinggal dikuadratkan saja hasil dari ini, kemudian ketemu 0,00736. Dalam persennya itu 0,736. Nah, kesimpulannya itu kita ambil dari koefisien determinasinya. Di sini kan 0,736%, yang artinya motivasi kerja di sini hanya mempengaruhi 0,736 dari kepuasan kerja. Nah, kemudian kita balik lagi ke SPSS-nya. Nah, ini yang dipengaruhi itu kan kepuasan kerja, berarti kita masukkan yang kepuasan kerja itu ke sini, ke dependen, dan yang independen yang mempengaruhi itu taruh sini. Dan kita okekan saja. Nah, sini sudah keluar angka-angkanya. Nah, sebentar. Nah, di sini kan tadi saya ini ya, tentang persamaan regresi. Nah, A dan B. A dan B-nya itu kita bisa lihat di sini, tabel ini. Yang koefisien. Ini koefisien. Nah, ini A-nya itu 140,7217, yang ini 722 di sini. Dan B-nya itu negatif 0,161. Nah, ini negatif 0,162 kalau di sini. Itu sudah benar. Kemudian kita beralih ke yang B. Koefisien korelasi. Kita lihat di tabel model summary. R. Nah, R ini 0,0 0,08 0,0858 sudah sama. Kita dibuatkan ya kalau di sini ya 0,86. Kemudian koefisien determinisasinya kan R kuadrat. Nah, R kuadrat ini kita bisa lihat di R square. Nah, R square kita lihat 0,007. Nah, di sini 0,07 yang artinya berarti sudah benar. Nah, berarti kesimpulannya di sini juga sudah benar, yaitu hanya terpengaruh 0,736% atau 0,00736. Nah, untuk penjelasan kali ini segitu saja. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.